Apa yang akan dilakukan pasangan Jokowi JK untuk memenangkan pemilihan presiden 2014 dan mengapa kubu pasangan ini menjadi tempat berlabuh peserta konvensi Capres Demokrat Anies Baswedan. Berikut penuturan sang juru bicara kampanye nasional Jokowi JK Anies Baswedan. Mas Anies, ini mungkin orang banyak yang bertanya, posisi Mas Anies kan sebelumnya pernah ikut konvensi Capres Demokrat. Tiba-tiba kok ini jadi juru bicara di pasangan Jokowi JK. Ini apa sebetulnya yang membuat Mas Anies tertarik ke sana? Ya, saya mengikuti konvensi pencalonan presiden sampai selesai. Jadi di tengah perjalanan banyak yang undang sana sini, saya bisa mengatakan saya akan konsentrasi sampai selesai. Dan ketika di akhir kemudian selesai, lalu tidak ada proses pencalonan juga karena persyaratannya tidak terpenuhi dan memilih netral. Kemudian saya sendiri diundang oleh Pak Jokowi dan Pak JK. Konferensi ini sudah selesai, sudah terlibat, ini sudah lalu diajak untuk membantu. Dan memang faktanya hari ini hanya ada dua. Apa itu? Pasangan calon presiden. Pilihannya adalah A atau B. Pak Jokowi JK atau Pak Prabowo Hatta. Dan saya selalu mengkampanyekan untuk turun tangan, jangan diam, jangan menonton, tapi ambil pilihan, bahkan bantulah orang-orang baik, karena persyaratan bagi orang-orang baik untuk kalah adalah orang baiknya diam, orang-orang lain diam dan mendiamkan. Itu yang selama ini menjadi kampanye kita. Jadi kampanye kita adalah mengajak orang untuk terlibat dalam proses politik. Apa sebetulnya yang membuat Mas Anies akhirnya tertarik bergabung? Sesudah Indonesia 15 tahun melewati reformasi, salah satu masalah terbesar adalah kebaruan. Kita memerlukan penyegaran. Sudah 15 tahun lebih Indonesia dalam proses transisi, dan Pak Jokowi dan Pak JK adalah tipe pemimpin yang menawarkan kebaruan. Ketika saya berkampanye selama konvensi juga selalu kalau saya ditanya, Anies, apa yang Anda tawarkan? Saya ingin menawarkan kebaruan. Memang baru itu beda dengan muda. Nah, Pak JK adalah orang yang figur dari sisi usia sudah cukup senior. Dan pernah menjabat juga sebagai wakil presiden. Tapi selama beliau menjadi wakil presiden, dia tidak pernah diasosiasikan dengan status quo. Dia selalu diasosiasikan dengan terobosan, lebih cepat, berbeda. Hal yang dikerjakan adalah hal yang oleh birokrasi tak terbayangkan. Jadi Indonesia setelah 15 tahun, 3 kali pemilu, sekarang kita memegang terobosan. Nah, mereka berdua saya pandang lebih berpotensi untuk melakukan terobosan, untuk melakukan pendekatan berbeda dibandingkan dengan dua pasangan yang lain. Itu sebabnya saya merasa nyaman. Apakah ada strategi khusus untuk memenangkan pasangan ini di 9 Juli? Ya, secara umum seluruh rakyat Indonesia adalah target untuk disadarkan tentang kebaruan yang ditawarkan. Dan gagasan yang dibawa itu gagasan yang dicoba sangat dekat dengan masalah yang ada sekarang. Misalnya, satu, soal kewibawaan negara. Ini persoalan yang sangat mendasar. Kalau kita perhatikan, Indonesia sekarang ekonomi kita dengan segala macam plus minusnya berjalan. Politik kita dengan segala macam plus minusnya berjalan. Tapi penegakan hukum amat lemah. Di sini adalah letak di mana kita sedang mengalami masalah. Nah, ini bukan isu yang menyangkut segelintir orang. Ini isu menyangkut semua orang. Jadi strategi dari kampanye ini bukan semata-mata menunjukkan apa masalahnya, apa solusinya, tetapi juga menunjukkan bahwa orang-orang yang sekarang sedang digadang, Pak Jokowi dan Pak JK, itu orang-orang yang terbukti sudah bisa melakukan terobosan-terobosan. Nah, Mas Anies, kalau kita bicara soal visi misi dari pasangan Jokowi JK ini, apa sebetulnya yang menjadi prioritas utama bagi pasangan ini jika terpilih nanti? Artinya permasalahan utama bangsa ini apa sih yang menjadi concern yang harus segera diselesaikan, dan itu yang pertama harus diselesaikan? Jadi di dalam visi misi yang disusun oleh tim Jokowi JK itu ada
3 hal utama. Yang pertama adalah soal kewibawahan negara, yang kedua adalah soal perekonomian, dan yang ketiga adalah menjaga kebinekaan kita. Ini dinilai sebagai 3 masalah penting di Indonesia. Nah, saya sudah banyak sampaikan tadi soal yang pertama, Ya. bagaimana penegakan hukum, mengembalikan kewibawaan menjadi sangat penting. Dan Republik ini berjanji melindungi setiap warga negara Indonesia. Dan ini harus kita jalankan. Nah, kemudian yang ketiga juga faktor kebinekaan. Kebinekaan di Indonesia adalah fakta, bukan masalah. Karena itu tidak perlu disamakan. Biarkan dia menjadi kebinekaan yang dirayakan, bukan diasosiasikan dengan masalah. Tapi ini hanya bisa terjadi jika ada penegakan hukum. Kebinekaan itu tidak bisa dirawat semata-mata dengan toleransi saja. Karena dalam sejarah umat manusia selalu ada orang yang intoleran. Itu seumur peradaban manusia. Karena itu fungsi penegakan hukum menjadi penting untuk kita bisa menjaga, merawat, merayakan kebinekaan di Indonesia. Ya, demikianlah perbincangan saya dengan juru bicara pasangan Jokowi JK, Anies Baswedan. Saya Rudian Danu untuk Let's Vote.